Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 dengan 5 anggota yang terdiri dari yang pertama Ibu Imro'atus Sholihah atau Bu Iim, saya sendiri, yang kedua Ibu Khairatul Masruroh atau Bu Ruroh, yang ketiga Ibu Lailatus Sholihah atau Bu Ilil, yang keempat Ibu Lili Imaro atau Bu Lili, yang kelima Ibu Lulu Mardiana atau Bu Lulu. Di sini kami dari kelompok 2 akan menerangkan modul 3 dan modul 4. Modul 3 yakni tentang merancang penelitian tindakan kelas yang nanti akan diterangkan langsung oleh Ibu Imro'atus Sholihah dan Ibu Khairatul Masruroh. Kemudian yang modul keempat yakni melaksanakan perbaikan dalam pembelajaran yang nanti akan diterangkan oleh Ibu Lailatus Sholihah, Ibu Lili Imaro, dan Ibu Lulu Mardiana. Langsung saja yang akan dijelaskan modul 3, diskusi yang pertama yang akan diterangkan oleh Ibu Imro'atus Sholihah. Kepada Imro'atus Sholihah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3, yaitu merancang penelitian tindakan kelas. Dalam KB1, langkah-langkah perencanaan penelitian tindakan kelas. Langkah-langkah untuk menemukan dan merumuskan masalah. Menemukan masalah merupakan hal yang gampang-gampang susah. Ada orang yang sangat tanggap terhadap masalah yang dihadapinya. Namun, tidak sedikit yang tidak sadar bahwa ia sedang menghadapi masalah. Sebagai seorang guru, Anda harus mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap masalah, khususnya berkaitan dengan pembelajaran yang menjadi tanggung jawab seorang guru. Untuk dapat membuat perencanaan PTK yang baik, Anda harus kembali kepada masalah yang Anda hadapi sehari-hari dalam melaksanakan tindakan pembelajaran. Beberapa contoh masalah yang mungkin Anda hadapi sehari-hari antara lain: 1. Dalam interaksi pembelajaran, siswa kurang aktif dalam diskusi kelas. Bila diberikan pertanyaan, siswa mau mengangkat tangan untuk menjawab. Jika ada siswa yang terpaksa menjawab, jawabannya sering menyimpang. Sebagian besar jawaban siswa tidak benar. Respon siswa terhadap pendapat siswa lainnya sangat kurang. Pemahaman siswa terhadap pelajaran rendah. 2. Berkaitan dengan prestasi belajar. Nilai yang dicapai siswa dalam mata pelajaran Anda kurang memuaskan. Siswa pintar sering mendapat nilai rendah bila diberikan ujian objektif. Sebagian besar siswa selalu salah dalam mengucapkan kata-kata bahasa Inggris. Siswa kurang mampu menerapkan rumus matematika. Dan jika diberikan pertanyaan yang menurut siswa berpikir pertanyaan sering tidak terjawab. 3. Disiplin belajar. Beberapa siswa tidak mengejarkan tugas atau PR. Siswa tidak memperhatikan pelajaran. Selama pelajaran berlangsung, banyak siswa yang mengantuk. Siswa banyak yang saling mencontoh ketika diberikan tugas di kelas. Masalah tersebut hanyalah dari masalah yang bisa Anda hadapi sehari-hari. Tentunya Anda lebih mengetahui masalah Anda sendiri. Oleh karena itu, silakan Anda mengidentifikasi masalah tersebut berdasarkan masalah yang Anda rasakan sehari-hari. Cara memilih masalah dari sebanyak masalah yang Anda hadapi, diantaranya yaitu 1. Dengan identifikasi masalah. Untuk identifikasi masalah, Anda harus mengingat kembali modul 1 dan 2, yaitu tentang masalah dan kriteria yang disebut masalah. Dalam hal ini, Anda harus benar-benar merasakan adanya masalah yang Anda sadar apabila masalah ini dibiarkan akan mengganggu proses pembelajaran. 2. Menganalisis masalah. Masalah yang kita hadapi dalam pembelajaran tentu saja segera kita atasi agar tidak berlarut-larut. Namun, sebelum kita memikirkan cara mengatasinya, kita terlebih dahulu harus tahu apa yang menjadi penyebab munculnya masalah tersebut. Tanpa menemukan akar penyebab yang benar, kita tidak mungkin mengatasi secara tepat. Tiga, merumuskan masalah. Setelah melakukan analisis masalah dan menemukan penyebab atau akar masalah, tiba saatnya kita merumuskan masalah pembelajaran yang kita hadapi dalam bentuk masalah penelitian. Dalam hal ini perlu kita cermati bahwa masalah yang akan dirumuskan tersebut merupakan masalah yang akan dicari jawabannya melalui penelitian tindakan kelas.
Oleh karena itu, rumusan masalah haruslah memandu guru untuk melakukan tindakan perbaikan. Demikian perkataan lain, rumusan masalah sudah menyiratkan apa yang akan dilakukan oleh seorang guru untuk mengatasi masalah tersebut. B. Pengembangan alternatif tindakan. Setelah merumuskan masalah, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut, maka Anda akan mencoba mencari jawaban sementara dari masalah itu. Anda pasti ingat bahwa mengembangkan alternatif tindakan, kita akan melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengkaji berbagai teori dan hasil penelitian yang terkait dengan masalah yang kita hadapi. 2. Berdiskusi dengan teman sejawat dan pakar bidang ilmu yang relevan. 3. Mengingat kembali pengalaman kita dalam menangani masalah serupa. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran sebagai berikut. Guru menjelaskan teori pembelajaran dengan menggunakan contoh-contoh konkret. Guru tidak menggunakan istilah yang sulit dipahami siswa. Guru menjelaskan istilah asing secara induktif, mulai dengan contoh-contoh kemudian memperkenalkan istilah baru atau istilah asing tersebut. Guru memberi kesempatan bertanya kepada siswa. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan masalah yang sedang dibahas. Demikian yang dapat saya sampaikan dari modul 3 KB1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Masrurah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya yakni hipotesis tindakan yang kedua. Jika dikaji secara cermat, kedua alternatif tindakan tersebut hanya berbeda dalam penggunaan kata-kata saja. Penggunaan kata-katanya yakni kata-kata asing, serta jenis kegiatan untuk mengaktifkan siswa. Kedua alternatif tersebut diasumsikan akan mampu meningkatkan prestasi siswa jika dikerjakan dengan benar. Setelah menetapkan alternatif tindakan tersebut, perlu kita kaji ulang dengan mencermati apakah alternatif tersebut sesuai dengan yang diinginkan. Nah, yang pertama yakni teori pembelajaran dan teori pendidikan. Yang kedua, hasil penelitian yang relevan. Yang ketiga, hasil diskusi dengan teman sejawat, para pakar, dan peneliti lainnya. Kemudian pendapat dan saran pakar pendidikan, dan yang terakhir pengalaman guru sendiri dalam melakukan pembelajaran yang mana telah disampaikan. Dengan demikian, maka hipotesis tindakan yang Anda rumuskan bukan sekedar asal jadi, tetapi sudah melalui berbagai timbangan dan kajian. Setelah itu, hipotesis Anda harus terukur secara measurable dan dapat dilaksanakan applicable. Terukur mengandung pengertian bahwa adanya peningkatan dalam tindakan dan hasilnya harus dapat dilihat dan dibuktikan. Sedangkan dapat dilaksanakan artinya tindakan tersebut harus sudah ditentukan dan dapat dilaksanakan oleh Bu Guru atau Bapak Ibu Bapak Guru. Nah, dalam prosesnya tadi pembelajaran, kembali lagi ke tindakan yang telah dirumuskan tadi. Proses pembelajaran yaitu sebagai berikut. 1. Guru menjelaskan materi pembelajaran dengan menggunakan contoh-contoh yang konkret. Kemudian guru tidak menggunakan istilah yang sulit dipahami siswa. Yang ketiga, guru menjelaskan istilah asing secara induktif, mulai dengan contoh-contoh, kemudian memperkenalkan istilah baru atau asing. Kemudian yang keempat, guru memberi kesempatan bertanya kepada siswa. Yang kelima, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendeskripsikan masalah yang sedang dibahas. Baik, selanjutnya KB2 yakni rencana dan proposal PPK. Yang pertama, rencana perbaikan. Menuangkan alternatif perbaikan menjadi sebuah rencana yang siap untuk dilaksanakan, menuntut guru mempersiapkan segala sesuatu dengan cermat. Format rencana perbaikan pembelajaran atau RPP pada dasarnya sama dengan format rencana pembelajaran sehari-hari dengan tambahan komponen-komponen yang terkait dalam perbaikan. Kemudian, agar mampu mengembangkan RPP dengan akurat, dengan perkataan lain, mengembangkan alternatif tindakan yang telah Anda kembangkan dalam KB1 menjadi rencana yang siap dilaksanakan.
Anda perlu menempuh sejumlah langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama yakni membuat skenario pembelajaran yang terdiri dari langkah-langkah dalam pembelajaran yang berkaitan dengan perbaikan yang diinginkan. Langkah yang kedua yakni mempersiapkan fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan dalam melaksanakan tindakan perbaikan, termasuk mempersiapkan alat peraga jika memang dibutuhkan. Yang ketiga, menyusun RPP yang lengkap. Langkah yang terakhir yakni melakukan stimulasi perbaikan. Rencana perbaikan secara keseluruhan. Nah, mari kita bahas langkah-langkah satu persatu. Langkah yang pertama yakni skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran di sini yang awal mula kita laksanakan yakni guru memberi salam, menanyakan keadaan siswa dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Contohnya, anak-anak tadi berangkat ke sekolah naik apa? Kemudian ada lagi pertanyaannya, coba sebutkan jenis-jenis sumber daya alam yang telah anak-anak pelajari minggu lalu. Atau, siapa yang pernah melihat hutan? Pohon apa saja yang ada di dalam hutan? Seperti itu pertanyaan-pertanyaannya. Langkah yang kedua yakni mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran. Dalam menyiapkan alat peraga ini, guru dapat melibatkan siswa, misalnya dengan meminta mereka membawa gambar atau benda-benda yang mudah didapat dari rumah. Kemudian langkah yang ketiga, yakni menyusun RPP yang lengkap. Contohnya, dari mulai rencana perbaikan pembelajaran atau RPP, yang pertama, misalkan mata pelajarannya apa, pokok bahasanya apa, sub pokok bahasanya apa. Yang pertama tujuan, terdiri dari tujuan, materi, media dan sumber. Kemudian kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup, dan evaluasi. Nah, isinya tentang itu. Kemudian langkah yang keempat, mensimulasikan rencana perbaikan. Agar Anda merasa lebih mantap dalam melaksanakan tindakan perbaikan, Anda perlu mencobakan terlebih dahulu rencana yang Anda susun dalam bentuk simulasi. Anda dapat mengundang beberapa teman, guru yang ikut tutorial berperan sebagai siswa. Dengan meminta kolega tutorial sebagai siswa, simulasi akan menjadi lebih bermanfaat karena para guru ini. Nantinya hasil simulasi ini baik yang berupa masukan dari para guru yang berperan sebagai siswa tadi maupun yang berasal dari kesimpulan Anda sendiri dapat digunakan untuk memperbaiki RPP serta mempersiapkan sarana dan fasilitas belajar yang baik. Terima kasih. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Soliha akan meneruskan penjelasan dari Bu Ruro. Yang B, menentukan dan mempersiapkan prosedur dan instrumen pengumpulan data. Prosedur dan pengumpulan data ditentukan berdasarkan masalah dan tujuan perbaikan. Guru meminta teman sejawat untuk memperbaiki dan lembar observasi. Karena data yang dikumpulkan lebih cenderung pada data kualitatif, maka prosedur dan alat pengumpulan data berupa observasi. Yang C, prosedur PTK. 1. Hakikat prosedur proposal PTK. Dalam konteks pendidikan, proposal atau ulasan merupakan satu dokumen berisi tentang rencana suatu kegiatan pendidikan yang dirancang oleh para pengusul. Dokumen tersebut menjelaskan apa yang dikerjakan, apa yang dihasilkan, mengapa, siapa, bagaimana, kapan akan dilaksanakan, serta anggaran atau biaya yang diperlukan. Yang kedua adalah format proposal PTK. Ada 13 format proposal. 1. Meliputi judul. Judul PTK haruslah singkat dan jelas, mampu menggambarkan masalah yang telah diteliti. 2. Bidang kajian. Bidang kajian berkaitan dengan masalah pembelajaran yang menjadi fokus PTK yang akan Anda usulkan.
3. Pendahuluan. Pendahuluan mencakup deskripsi tentang masalah pembelajaran dan proses identifikasi. 4. Perumusan dan pemecahan masalah. Rumusan masalah sebaiknya dibuat dalam bentuk kalimat tanya dan memang merupakan masalah penelitian. Yang kelima adalah tujuan. Tujuan penelitian harus sesuai dengan rumusan masalah dan tindakan perbaikan. Dalam hal ini, Anda harus ingat bahwa tujuan penelitian berbeda dan dari tujuan perbaikan. 6 adalah manfaat penelitian. Jelas Anda tahu manfaat penelitian adalah untuk guru dan siswa. 7. Kajian pustaka. Kajian pustaka terdiri dari kajian konsep, teori, dan penelitian lainnya yang relevan. 8. Rencana dan prosedur penelitian. 1. Sebagai subjek penelitian adalah tempat, waktu, dan lama tindakan. Yang B adalah prosedur langkah-langkah. 1. Perencanaan, 2. Tindakan, dan 3. adalah observasi, evaluasi, dan refleksi. Yang ke-9 adalah jadwal penelitian. Jadwal penelitian memuat semua kegiatan penelitian, mulai dari perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan sampai dengan penulisan laporan. Yang ke-10 adalah biaya penelitian. Biaya penelitian mencantumkan secara rinci biaya yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Yang ke-11 adalah personalia penelitian, yang memuat identitas tim penelitian serta perannya dalam penelitian tersebut. Yang ke-12 adalah daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua sumber yang digunakan sebagai acuan dari penelitian tersebut. Yang ke-13 adalah lampiran. Lampiran itu terdiri dari instrumen penelitian, riwayat hidup tim peneliti, dan surat keterangan lain yang diperlukan. Demikian dari penjelasan saya, nanti dijelaskan lagi oleh rekan saya dengan modul 4, yaitu Bu Lili Imaroh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahaskan modul 4 dalam KB1, perbedaan peran guru sebagai pengajar dan pelaksanaan PTK. Poin pertama, A. Peran guru sebagai pengajar serta sebagai pengajar dan peneliti. Tugas guru yang utama adalah mengajar karena guru tuntunan yang profesi, sehingga guru tidak tegas sampai hati memberikan adanya kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan tugas tersebut. Sehingga peran guru sebagai pengajar serta sebagai peneliti, sebagai pengajar serta sebagai peneliti bisa membangun kolaborasi dengan teman sejawatnya. Adapun beberapa tahapan kegiatan pembelajaran baik sebagai pengajar maupun sebagai peneliti. Ada 3 tahap. Pertama, tahap persiapan. Kedua, tahap pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, tahap pasca pembelajaran. Yang dimaksud dengan tahap persiapan, guru sebelum mengajar, guru harus benar-benar mempersiapkan RPPH. Yang kedua, tahap pelaksanaan pembelajaran. Tahap pelaksanaan pembelajaran, peran guru harus melaksanakan PTK sangat berbeda dari peran guru yang sangat bertugas mengajar. Sehingga sebagai pengajar ia harus memfokuskan diri pada pembelajaran, dan kemudian sebagai peneliti ia harus memfokuskan diri pada pengumpulan data. Pengumpulan data sendiri itu dapat meminta bantuan teman sejawat atau menggunakan alat perekam yang mungkin ia dapat mendapat data yang diinginkan. Yang ketiga, tahap pasca pembelajaran. Setelah pembelajaran usai, guru harus bertugas mengajar, mungkin segera dapat beristirahat, namun melaksanakan PTK masih punya tugas yang harus segera dilakukan. Setelah semua itu dikerjakan oleh guru, harus mengakomodasikan hasil perbaikan dalam perencanaan perbaikan berikutnya. Lebih tujuan perbaikan untuk mencapai tujuan yang rencana dalam mungkin yang sudah akan disiapkan. Yang poin kedua, yang B, membangun kolaborasi. Kolaborasi dapat dibangun melalui cara seperti kerjasama sekolah dengan LPTK. Yang kedua, membentuk kelompok kerja seperti musyawarah guru mata pelajaran atau yang disebut MGMP. Yang ketiga, serta kelompok kerja guru atau disebut KKG. Yang keempat, pusat kerja guru atau disebut PKG. Yang kelima, serta mengadakan hubungan langsung
pembahasan secara pribadi. Yang kelima, rapat rutin sekolah yang membahas upaya perbaikan pembelajaran. Demikian yang kami sampaikan dalam modul 4 dalam KB2. KB1 yang kami akan lanjutkan dalam KB2 yaitu Bululu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Mardiana akan melanjutkan penjelasan tentang modul 4 kegiatan belajar 2, yaitu tentang melaksanakan perbaikan pembelajaran. Yang pertama yaitu melaksanakan perbaikan pembelajaran daur 1. Dalam melaksanakan perbaikan pembelajaran daur 1 ini ada satu yang harus disiapkan, yaitu satu, persiapan. Yang kedua yaitu melaksanakan tindakan perbaikan daur 1. Yang ketiga yaitu refleksi. Yang pertama yaitu persiapan. Dalam persiapan ini Anda tentu harus membuat persiapan pelaksanaan. Persiapan tersebut merupakan persiapan akhir sebelum melaksanakan perbaikan. Layaknya akan melakukan sebuah perjalanan. Tentu sebelum melangkah, Anda melakukan persiapan akhir terlebih dahulu. Dalam hal ini, yang dapat dilakukan yaitu pertama, periksa kembali rencana perbaikan pembelajaran yang telah Anda susun. Yang kedua, periksa apakah semua alat peraga atau sarana lain yang akan digunakan sudah tersedia. Yang ketiga, coba alat peraga yang akan Anda gunakan, lebih-lebih alat peraga yang jarang Anda gunakan, untuk memastikan agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan ketika pelaksanaan itu dilaksanakan. Ketika sesuatu alat peraga itu digunakan, maka sebelumnya Anda mencoba terlebih dahulu agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu melaksanakan perbaikan daur 2, sama seperti halnya di perbaikan daur 1. Daur 2 juga terdiri dari persiapan, tindakan perbaikan daur 2, dan refleksi daur 2. Adapun dalam persiapan bertujuan untuk satu, mampu mengelola kegiatan kelompok dan menyebarkan pertanyaan minimal kepada 10 siswa. Seperti topik yang lalu, sebelum melaksanakan tindakan perbaikan, yang dapat dilakukan persiapan yaitu satu, memeriksa pertanyaan yang akan diajukan, memeriksa alat peraga, dan 3, lembar pengamatan yang akan digunakan. Bedanya dengan daur 1 dan daur 2. Di daur 2 ini ada lembar pengamatan yang akan digunakan. Di daur 1 tidak ada. Yang kedua yaitu tindakan perbaikan daur 2. Di sini kita akan melakukan benar-benar mempraktekkan perbaikan daur 2 dengan mereview kembali semua dari persiapan hingga pelaksanaan di dalam kelas. Adapun ulasan yang bisa, rangkuman yang bisa didapat dari modul dari kegiatan belajar 2 ini yaitu 1. Melaksanakan tindakan perbaikan harus diawali dengan persiapan akhir yang meliputi pemeriksaan atau pengecekan berbagai kegiatan, yaitu komponen rencana perbaikan secara keseluruhan, kelogisan atau kualitas pertanyaan yang akan diajukan, ketersediaan alat-alat pembelajaran yang diperlukan, mencoba peralatan yang akan digunakan, misalkan alat peraga. Selanjutnya, mengurutkan kegiatan dari setiap tahap per tahap. Jadi kegiatan awal, kegiatan inti, istirahat, kegiatan penutup harus benar-benar disusun dan direncanakan semaksimal mungkin. Setelah itu, mengadakan lembar observasi, dan yang terakhir mengajak teman sejawat untuk membantu mengamati kegiatan tersebut. Demikian penjelasan dari modul 4 KB2. Demikian penjelasan dari modul 4 KB2.